Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Teras Asuhan. Ya, channelnya pembelajaran. Oke, di sini akan pada kesempatan kali ini, video kali ini kita akan coba membahas tentang sistem hidroponik. Oke, kita lanjutkan yang kemarin. Setelah kita tahu tanaman apa yang cocok untuk ditanam dengan sistem hidroponik, ya, kita sekarang langsung masuk ke sistem hidroponik. Oke, sistem hidroponik. Langsung saja kita bahas sistem hidroponik. Ini macam-macam dari sistem hidroponik. Ada beberapa macamnya. Yang pertama adalah sistem air statis. Jadi, sistem air yang diam. Airnya tidak bergerak. Kita tidak memerlukan pompa untuk mengalirkan air. Nah, yang pertama adalah sistem air statis. Yang kedua, ini sistem air statis sendiri. Ini ada beberapa. Yang pertama adalah sistem wick atau wick system atau sistem sumbu. Yang kedua adalah deep water culture atau sistem rakit apung. Jadi rakit, dia menggunakan rakit yang mengapung. Yang kedua itu adalah sistem air mengalir. Oke, sistem air mengalir. Dimaksud sistem air mengalir berarti airnya mengalir. Kita perlu pompa untuk melakukan aliran air. Oke, salah satunya mungkin ada ebb and flow atau sistem pasang surut. Jadi kita menggunakan pasang surut, jadi mengalirnya itu berdasarkan waktu. Contoh ketika sore hari dan hanya pagi hari kita menyalakan pompa. Nah, itu namanya sistem ebb and flow, sistem pasang dan surut. Terus berikut ada sistem drip irrigation atau sistem irigasi tetes. Jadi sistem kita menggunakan sistem irigasi tetes. Berikutnya ada nutrient film teknik. Nah, ada NFT. Nah, ini yang mungkin populer, yang cukup populer di sistem air mengalir. Berikutnya ada aeroponik. Nah, kita akan bahas satu persatu dari sistem tersebut. Dari ada 6 sistem tadi, kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah dari sistem air statis, yaitu sistem wick atau wick system atau yang kita kenal dengan sistem sumbu. Ini adalah salah satu teknik hidroponik yang cukup populer di sistem air statis. Oke, sistem wick atau sistem sumbu ini adalah sistem yang paling sederhana, di mana tanaman mendapatkan suplai nutrisi atau hara melalui air yang diserap oleh sumbu yang dipasang pada pot. Oke, jadi menggunakan sumbu yang dipasang pada pot. Fungsi sumbu itu untuk menghubungkan air yang tertampung dalam wadah nutrisi ke dalam akar tanaman yang ditanam dalam pot. Proses penyerapan air nutrisi terjadi karena adanya gaya kapilaritas. Jadi kita menggunakan kain yang dapat sebagai pipa kapilaritas. Kain yang biasa digunakan adalah kain panel, atau bisa juga kita menggunakan kain-kain yang lain, contoh kain katun yang memiliki daya serap tinggi terhadap air. Oke, prinsipnya adalah yang memiliki daya serap tinggi terhadap air, sehingga dia akan memiliki gaya kapilaritas untuk menghantarkan air nutrisi yang ada di dasar, di bagian dasar ke bagian media tanam yang terdapat akar tanaman. Oke, nah sistem wick ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah praktis dan murah. Tanaman yang mendapatkan suplai air, nutrisi dan oksigen secara kontinu, tidak memerlukan listrik. Oke, di sini karena dia adalah sistem air statis, berarti dia tidak memerlukan aliran listrik. Oke, kekurangannya air cenderung boros karena yang terserap dalam sumbu tidak balik lagi ke tendon atau wadah. Oke, yang terserap ke sumbu dia tidak balik lagi ke tendon atau wadah, sehingga seringkali adalah air akan cepat habis. Oke, air di dalam tandon itu akan cepat habis, itu ya. Oke, berikutnya adalah bahan yang diperlukan, itu adalah pot untuk tempat menanam. Berikutnya adalah media tanamnya, sumbunya, dan wadah air. Jadi hanya kita perlu ini. Ini yang cukup sederhana untuk kita praktekkan. Oke, skemanya. Skema yang dibentuk adalah seperti ini. Prinsipnya adalah di sini adalah pot atau wadah untuk media tanam. Di sini kita gunakan media tanam. Media tanam yang sering dipakai seperti ini adalah media tanam sekam yang paling sering. Ya, sekam ditambah tanah. Itu untuk apa? Untuk media tanam seperti ini. Nah, ini kita menggunakan wick yang langsung ke bawah, dan ini ada wadah atau tandon air untuk menampung air nutrisi. Berikut, oke. Kita lanjut ke gambar skema hidroponik sumbu.
yang sederhana, yang mungkin nanti akan kita praktekkan di pertemuan berikutnya. Oke, ini yang paling sederhana. Kita hanya memerlukan sebuah botol air mineral, baik itu ukuran yang kecil ataupun yang besar. Nah, mungkin akan kita lebih mudah nanti akan kita praktekkan menggunakan ukuran yang kecil saja, yang 600 ml yang kecil. Nah, itu air mineral itu kita lubangi. Ya, kita lubangi. Di sini kita beri lubang napas ya, lubang napas. Nah, lubang napas ini fungsinya untuk apa? Untuk memberikan suplai udara plus keluarnya akar. Jadi nanti kalau memang akar di dalam media tanam ini sudah berlebih, maka akar akan keluar lewat lubang-lubang di sini. Oke, untuk apa? Untuk mendapatkan langsung nutrisi dan sebagai tadi keluar masuknya suplai oksigen. Oke, jadi kita membagi dua botol ini, atau dua dari botol air mineral ini kita bagi menjadi dua. Dan bagian atas ini tempat meletakkan media tanam, bagian bawah sebagai tandon air nutrisi. Oke, seperti ini prinsipnya, hanya sederhana. Nah, sehingga dibentuk seperti ini. Nah, ini menggunakan air mineral yang kecil ya. Dibentuk seperti ini. Ini untuk menanam tanaman apa saja. Oke, tanamannya sawi. Di sini kita menggunakan sawi. Oke, hidroponik sistem wick ini sistem wick atau sumbu ember. Jadi hidroponik sistem wick juga ada variasinya. Salah satunya mungkin sistem ember. Nah, sistem ember di sini ini bisa jadi kita menggunakan ember plus net pot atau pot yang memang sudah terbuat dari net gitu ya, yang kecil-kecil. Ya. Ini kita mencampur antara kokopit dan skam bakar. Oke. Habis itu kita campur, kita taruh seperti ini. Ya, di satu net pot satu ember ini ya mungkin bisa lebih 2 atau lebih dari. Nah, ini ember. Atau bisa kita menggunakan bekas, misalkan contoh styrofoam bekas gitu. Styrofoam bekas ini bisa kita manfaatkan. Kita menggunakan net pot, di satu styrofoam itu bisa sampai 4 atau 5. Oke, apapun itu yang bisa menampung air itu akan dapat kita jadikan sebagai wadah. Oke, lanjut. Nah, ini bisa juga langsung pot dengan wadah. Yang penting apa? Prinsipnya adalah memberikan memberikan sumbu air mineral. Oke, lanjut. Ini cabai, untuk menanam cabai. Nah, kenapa menanam cabai itu perlu media tanam yang lebih besar, sehingga kita perlu pot yang lebih besar. Seperti ini. Oke, sistem yang kedua atau sistem deep water culture. Ini adalah sistem menggunakan rakit air nanti ya. Di Indonesia biasanya disebut dengan sistem rakit air. Pada sistem ini tanaman ditancapkan pada lubang-lubang styrofoam yang telah dirubah. Oke, kita perlu bahan baku, misalkan styrofoam atau busa, dan bak air atau wadah air. Kelebihan tanaman ini itu mendapatkan suplai air dan nutrisi secara terus-menerus, lebih hemat dalam penggunaan air dan nutrisi karena tadi tidak menggunakan sumbu, sehingga tidak ada air yang mengalami penguapan. Oke, terus yang ketiga, mempermudah perawatan karena tidak perlu melakukan penyiraman dan tempat membutuhkan biaya yang cukup murah. Oke, kekurangannya, oksigen akan susah didapatkan pada tanaman tanpa bantuan aerator. Jadi kita memerlukan aerator untuk bantuan mendapatkan oksigen. Akar tanaman akan lebih rentan terjadi pembusukan. Kenapa? Karena akar tanaman bersentuhan langsung dengan air. Jadi yang bisa ditanam dengan sistem ini adalah tanaman-tanaman yang akarnya kuat terhadap air yang banyak, air yang berlimpah. Contohnya tanaman kangkung dan sejenisnya, itu adalah tanaman yang kuat dengan air yang berlimpah. Oke, nah sistemnya seperti ini. Nah, hidroponik potting draft system seperti ini. Oke. Nah, ini menggunakan rakit dari styrofoam yang dilubangi. Oke, biasanya tanaman-tanaman yang tahan air. Oke, berikutnya ada ebb and flow. Ya, ini kita sudah mulai menggunakan air yang mengalir. Ebb and flow adalah biasa disebut juga sistem pasang surut, merupakan salah satu sistem hidroponik yang unik karena prinsip kerjanya yaitu mendapatkan air dan oksigen dan nutrisi melalui pompaan dari bak penampung. Jadi melalui pompa dari bak penampung. Waktu pasang dan surut dapat diatur menggunakan timer. Jadi menggunakan water timer, misalkan contoh pada sore hari dan pagi hari dia melakukan pasang atau penyiraman.
Oke, bahan-bahan yang diperlukan, dia perlu media tanam, pompa akuarium, pipa PVC, ada pot dan wadah tanam, timer, ada ember wadah air. Oke, kelebihan, tanaman ini mendapatkan suplai air, oksigen, nutrisi secara terus-menerus. Pertukaran oksigen lebih baik karena terbawa oleh air pasang dan surut. Mempermudah perawatan karena tidak perlu melakukan penyiraman. Oke, kekurangannya, biaya alat agak mahal. Kenapa? Karena tadi kita memerlukan pompa. Tergantung kepada aliran listrik. Jadi kalau aliran listrik mati, ya tidak terjadi pasang surut tadi. Dan ketiga, kualitas nutrisi yang sudah dipompakan berkali-kali tidak akan sebagus kondisi awal. Oke, sistem pasang surut seperti ini. Jadi nutrisi ini dibuat di kompak, dimasukkan nutrisi, dimasukkan, dipasang. Dan airnya ini nanti air itu akan masuk melalui sifon tadi, masuk ke dalam nih ke bak penampung. Jadi selalu seperti ini, namanya sistem pasang dan surut. Oke, sistem pasang surut tadi seperti ini. Oke, lanjut. Nah, ini salah satu pasang dan surut lainnya. Ada yang berikutnya, ada drip irrigation. Jadi drip irrigation atau yang keempat ya, sistem keempat. Kita menggunakan irigasi atau aliran air yang merupakan salah satu jenis alat hidroponik sederhana karena pada prinsipnya hanya memberikan air dan nutrisi dalam bentuk tetesan. Dalam bentuk tetesan secara terus-menerus sepanjang waktu. Tetesan ini diarahkan tepat pada daerah perakaran tanaman agar tanaman dapat langsung menyerap air nutrisi. Alat-alat ada selang, pompa akuarium, ada dripper, pot atau polybag, media tanam, dan ember wadah. Jadi kelebihannya, tanaman dapat mendapatkan suplai air dan nutrisi secara terus-menerus, lebih menghemat air dan nutrisi karena memberikan sedikit demi sedikit. Biaya yang diperlukan relatif agak mahal. Kekurangan, oksigen akan susah didapat pada tanaman jika media terlalu padat. Jadi kita disarankan untuk menggunakan media tanam yang tidak terlalu padat. Kedua, pengecekan rutin pada dripper karena kadang terjadi macet akibat penyumbatan pada dripper. Bisa jadi karena lumut dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, seperti ini. Jadi dipompakan nutrisi dari bak penampung dipompa menggunakan dripper. Nah, jadi sistem tetes. Jadi ketika ini dia akan menetes. Netes. Nah, untuk sayuran daun, jarak polybag bisa lebih dekat. Jadi untuk sayuran daun, jarak polybag bisa menggunakan timer untuk mengatur jadwal penyiraman. Oke, jadi penyiramannya hanya digantikan yang awalnya mungkin disiram manual, ini digantikan dengan disiram menggunakan dripper. Oke, nah seperti ini ya sistem dripper irrigation. Yang berikutnya adalah sistem Nutrient Film Teknik. Ini adalah NFT. Ini adalah sistem yang cukup populer juga di kalangan hidroponik. NFT merupakan salah satu tipe spesial hidroponik yang dikembangkan pertama kali oleh Dr. Chopper di Inggris dan akhir tahun 1960-an dan berkembang tahun 1970-an secara komersial. Oke, sistem NFT ini metode budidaya tanaman dengan akar tanaman tumbuh pada lapisan nutrisi yang dangkal, tersirkulasi. Oke, jadi nutrisinya itu dangkal, tidak terlalu tinggi airnya, tapi tersirkulasi. Artinya airnya tetap mengalir terus-menerus. Oke, seperti ini. Nah, beberapa kelebihan dari NFT. Satu, kemiringan talang itu sampai dengan 5% untuk mengalirkan larutan nutrisi. Yang perlu diperhatikan ya. Terus berikutnya adalah kecepatan aliran masuk tidak boleh terlalu cepat. Jadi aliran masuk itu tidak boleh terlalu cepat dan dapat diatur dengan pembukaan keran ya berkisar 1-2 liter per menit. Lebar talang yang memadai untuk menghindarkan terbendungnya larutan nutrisi. Jadi menghindarkan terbendungnya larutan nutrisi. Jadi tetap bisa mengalir. Oke, berikutnya alat-alat yang dibutuhkan ada talang air, pompa akuarium, ada pipa atau talang, bisa styrofoam, busa, ember, dan wadah. Oke, kelebihannya tanaman dapat suplai air, oksigen, nutrisi terus-menerus, lebih menghemat air dan nutrisi, mempermudah perawatan. Kurangannya, jika salah satu tanaman terserang penyakit
maka satu talang tanaman akan terserang penyakit tulang. Bahkan bisa dalam satu alat semua tertular. Alat ini sangat tergantung pada listrik. Jika tidak ada aliran listrik, maka alat ini tidak bisa bekerja. Biayanya relatif lebih mahal karena menggunakan. Nah, ini adalah sistem NFT. Ini adalah sistem yang mungkin cukup populer di kalangan hidroponik. Nah, sistem NFT, nah ini banyak. Nah, ini menggunakan talang. Nah, di sekolah kita pun ada sistem NFT. Ya, oke. Berikutnya ada sistem aeroponik. Sistem aeroponik ini adalah sistem bertanam dengan hidroponik dengan menggunakan tanaman mendapat nutrisi melalui air yang disemprotkan. Jadi air yang disemprotkan ke langsung akar. Oke, pengkabutan ini berasal dari pompa bak penampung semprotan menggunakan nozzle, sehingga nutrisi yang diberikan akan lebih cepat terserap pada akar. Penyemprotan dilakukan berdasarkan durasi waktu yang diatur menggunakan timer. Oke, alat-alat bahan ada bak dan wadah air, pompa akuarium, pipa PVC, styrofoam, dan nozzle. Oke, kelebihannya tanaman mendapatkan suplai air, oksigen, nutrisi, dan terus-menerus. Lebih menghemat air dan nutrisi, mempermudah perawatan karena tidak perlu melakukan penyiraman. Nutrisi lebih mudah terserap. Kekurangannya membutuhkan biaya yang cukup mahal, sangat tergantung pada listrik. Oke, itu ada, kita telah bahas 6 dari sistem hidroponik yang lazimnya dilakukan oleh orang untuk melakukan bisnis tanaman dalam hidroponik. Oke, sampai sini dulu perjumpaan kita. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Mungkin akan kita lakukan mulai lakukan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita akan mulai praktek, gitu ya. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita. Kita ketemu lagi minggu depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.